dari utara menuju arah ke selatan. Sambutlah salam dari saya walau tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Puji beserta syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit tanpa bertiang dan bumi sebagai hamparan. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada pahlawan revolusi Islam, parit pagar kota Madinah, intan mutiara di Sorgawi, imam di waktu salat, panglima di medan perang, yang berlayar di lautan darah, yang bernafas di ujung pedang demi tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah di atas permukaan bumi ini, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Isra dan Mi'raj membawa perintah salat. Hadirin yang berbahagia, setiap tanggal 27 Rajab kita memperingati peristiwa besar yang menjadi ujian bagi keimanan umat Islam, yakni Isra dan Mi'raj, di mana pada malam tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh dengan menggunakan burak bersama malaikat Jibril, di mana peristiwa ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghibur Rasulullah yang mengalami masa kesedihan karena ditinggal oleh istrinya Khadijah dengan pamannya Abu Talib. Pada peristiwa Mi'raj ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa riwayat dijelaskan, awalnya perintah salat 50 kali sehari semalam. Dan ketika Nabi Muhammad turun dan bertemu dengan Nabi Musa menyampaikan, mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari Sidratul Muntaha dengan keringanan yang lebih sedikit, namun Nabi Musa tetap melakukan hal yang sama sampai pada akhirnya perintah salat dilakukan 5 kali sehari semalam. Namun masih tetap disuruh Nabi Musa untuk meminta keringanan kepada Allah karena umatmu tidak akan sanggup, wahai Muhammad. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku berkali-kali meminta keringanan kepada Tuhanku sampai aku merasa malu. Oleh karena itu hadirin, kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sia-siakan perjuangan Nabi Muhammad yang mendapat perintah 5 kali sehari semalam untuk melakukan ibadah salat. Hadirin, ibadah salat merupakan ibadah istimewa yang pertama kali dihisab di yaumul akhir nanti. Maka jika seseorang menegakkan salat, maka sesungguhnya orang tersebut telah beruntung.
Namun sebaliknya, jika seseorang meninggalkan sholat, melalaikan sholat, maka sesungguhnya orang itu telah merugi. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya salat itu menghindari dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sungguh mengingat Allah itu lebih utama dari ibadah apapun. Hadirin yang berbahagia, salat merupakan ibadah yang menjadi bukti kesetiaan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa mulianya jika kita mengetahui dan menyadari bahwa perintah salat lahir dari peristiwa yang istimewa pula. Perintah salat lahir ketika Nabi Muhammad SAW sedang melakukan Mi'raj, di mana melintasi ruang dan waktu menuju Sidratul Muntaha di langit ketujuh untuk menerima perintah salat. Beliau manusia paling sempurna menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istimewa menerima perintah salat. Hadirin yang dirahmati Allah, apa tujuan Allah dalam menyuruh kita salat? Ternyata bukan sujud dan rukuknya yang dinilai, karena jika seluruh makhluk pun bersujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Allah, tidak ada ruginya. Kita yang rugi. Ternyata bukan sujud, bukan rukuknya yang penting, tapi Allah nunggu. Punya masalah apa? Mau minta apa? Itu yang ditunggu oleh Allah dari hambanya. Maka hadirin, salat adalah doa, komunikasi kita kepada Sang Khalik kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, semoga dengan momen Isra Mi'raj ini kita dapat lebih berteguh diri untuk menjalankan ibadah salat 5 kali sehari, yang merupakan ungkapan kasih sayang Allah kepada kita dan Rasul-Nya kepada umat Islam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan pantun, ikan sape ikan tanggiri, tajamu di ateh paga, usah diupe usah dipuji, maklum ambo baru baraja, nak duo pantun sair yang ambo uleh sakali lai. Jalan-jalan ke Surabaya, singgah sebentar beli ketan. Cukup sekian pidato saya, salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.